Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Latul Badri dengan NIM 22002018. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan atau leadership. Menurut Hazard Playgrounds, gaya kepemimpinan merupakan perwujudan dari 3 hal. Yang pertama, si pemimpin itu sendiri. Artinya, personal secara pribadi atau muncul dari diri sendiri. Pemimpin itu adalah seseorang atau secara personal orang yang mampu mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang atau mereka yang ada di lingkungannya, tapi tidak bekerja sama. Setiap pemimpin itu tidak memiliki keterampilan yang sama, maka muncullah keterampilan-keterampilan yang berbeda yang menjadi dinamika. Misalnya keterampilan medis, keterampilan manusiawi, keterampilan konseptual. Terkadang secara teori ada kemiripan atau kesamaan. Pada saat teknis si pemimpin melakukan akan muncul keterampilan atau kemampuan teknis, manusiawi, konseptual yang cenderung tak sama. Yang kedua yaitu bawahan atau orang-orang yang akan dipimpin. Bawahan adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan dari setiap lembaga atau organisasi yang dimana mereka diberi tugas, perintah, kemudian disepakati secara bersama untuk dilakukan atau dilandaskan demi mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi atau lembaga, bawahan biasanya punya peran yang aman dan sangat strategis. Bawahan mempunyai peran statis karena sukses tidaknya seorang pemimpin sangat tergantung dengan pengikutnya demi mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin dituntun untuk memilih bawahan secermat mungkin agar mencapai tujuan organisasi, dan perlu orang-orang yang punya visi, punya pandangan yang sama, dan kinerja yang tinggi. Yang ketiga, persoalan situasi di mana proses kepemimpinan tersebut dilaksanakan. Di sini situasi adalah keadaan seseorang di mana pemimpin berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar mau setia, sepaham, sependapat, mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dari berbagai para ahli lainnya. Kepemimpinan itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama, individu atau personal pemimpin. Artinya, seseorang ketika memimpin sangat dipengaruhi bagaimana dia, tampilannya secara personal, bagaimana kemampuannya secara individu, secara pribadi, skill, teknik, wawasan, kepribadiannya, nilai-nilai yang dianut ataupun budaya. Yang kedua yaitu organisasinya, yang artinya bagaimana individu atau pemimpin itu mampu berada di tengah-tengah, mampu beradaptasi, mampu menjadi teman, mampu mengolah secara luar biasa. Yang ketiga yaitu persoalan sosial. Faktor sosial, kekuatan seorang pemimpin atau leadership seseorang, selain faktor pribadi yang hebat, kemampuan mengelola melalui fungsi-fungsi manajemen tadi adalah mampu sebagai makhluk sosial dalam konteks sosial. Bagaimana dia beradaptasi manusia kepada manusia karena di lingkungan internal yang dihadapi adalah manusia. Semakin banyak orang yang dipimpin, semakin banyak tipikal yang muncul. Kemampuan, kebiasaan, skill, budaya, semua kondisi ini dan itu tidak mudah. Yang
Kita lihat secara garis besar atau umum, faktor-faktor dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal. Artinya, sebagai pribadi, sebagai personal, pemimpin memiliki karakter yang tidak sama dengan keunikan lainnya yang membedakan dengan pemimpin yang lain. Keunikan ini tentu saja akan berpengaruh pada cara dia memandang, cara memutuskan, dan cara dia memimpin, mengelola organisasi atau lembaga. Ada karakter-karakter bawahan, yaitu ada kompetensi yang terbentuk melalui proses pematangan, pengalaman, dan pendidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, artinya faktor bawahan dan faktor situasi. Yang jelas, faktor bawahan adalah disebabkan oleh karakter dari bawahan itu sendiri. Semakin banyak bawahan, maka semakin banyak karakter yang muncul. Dan di dalam karakter itu terkait juga faktor sosial, unsur pendidikan, pekerjaan, ada ideologi yang berkaitan dengan bawahan semuanya, termasuk agama, budaya, ras, bahasa yang dianut dan nilai-nilai lainnya. Yang terakhir adalah faktor eksternal, yaitu situasi. Situasi itu bisa dikatakan situasi aspek, situasi waktu, dan situasi tujuan, termasuk karakteristik organisasi berkaitan dengan waktu, perkembangan ilmu, dan pengetahuan. Mempunyai cara pandang kita, karena waktu itu akan terus berjalan, berubah, dan seorang leader yang baik mampu beradaptasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.